Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Ibu pengajar mata pelajaran biologi. Apa kabarnya kalian semua? Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat selalu bersyukur dan belajar bersama. Ya, baiklah. Anak-anak, semester yang lalu kita sudah pernah belajar ya hereditas meninggal. Kemudian di awal semester tadi kita juga ada belajar tentang pola-pola hereditas. Nah, maka hari ini materi kita itu adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, materi kita berjudul hereditas pada manusia. Nah, ada standar kompetensi yang mau dicapai. Standarnya adalah menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan, menerapkan konsep, dan menjelaskan mekanisme penurunan sifat menurun. Kita mulai ya. Nah, materi kita adalah hereditas pada manusia. Nah, di sini yang mau dibahas ada dua sebenarnya. Kelainan genetik dengan golongan darah. Tapi golongan darah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita khusus membahas, kita batasi ya, kelainan genetik yang terpaut dengan autosom atau kromosom tubuh. Ya, baiklah, kita mulai. Perhatikan ya. Nah, di sini kelainan genetik yang terpaut autosom atau kromosom tubuh itu ada yang dibawa oleh gen resesif, yaitu contohnya adalah albino. Kemudian ada juga yang dibawa oleh gen dominan. Nah, contohnya adalah polidaktili. Nah, sekarang bagaimana genotip orang albino dengan polidaktili? Nah, genotip orang albino itu karena dia ditentukan oleh gen resesif, maka disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi ada A kecil 2. Nah, kemudian bagaimana normalnya? Berarti normalnya huruf besar. Bisa normal A besar keduanya yang dikenal dengan homozigot, atau A besar A kecil yang dikenal dengan heterozigot. Nah, sekarang kita ke polidaktili. Bagaimana genotipnya? Nah, genotip polidaktili karena dia ditentukan oleh gen dominan, maka simbolnya adalah huruf besar. Berarti huruf besar keduanya homozigot, atau huruf besar huruf kecil heterozigot. Nah, berarti kalau ditentukan oleh gen dominan, berarti normalnya adalah huruf kecil. Berarti untuk polidaktili berarti P kecil 2. Nah, kalau kita sudah mengetahui genotip albino polidaktili sebagai contoh, nah kita bisa nanti masuk ke dalam soal. Karena soal itu menggunakan simbol-simbol yang tadi ada A kecil 2, itu biasa disebut dengan homozigot resesif. Kemudian ada A besar A kecil heterozigot, kalau A besarnya 2 homozigot. Kemudian ada istilah yang polidaktili normal huruf kecil keduanya P. Ya, itu adalah resesif homozigot juga. Nah, baiklah kita lihat ya. Nah, bagaimana nih penerapannya nanti ke soal. Kalau misalnya ada soal tentang ada orang yang albino atau orang yang hetero menikah dengan sesama atau dengan yang lain. Ya, baiklah. Kita mulai. Misalnya di sini ada contoh soal, laki-laki karier albino menikah dengan wanita karier. Kalian bisa sambil catat. Ya, Ibu bacakan, Ibu ulangi. Laki-laki karier albino menikah dengan wanita karier. Karier adalah membawa sifat, berarti simbolnya A besar kecil. Nah, carilah perbandingan fenotip anak-anaknya. Nah, langkah pertama, perhatikan, berarti kalian harus membuat dulu induknya. Induknya adalah P, parental. Langsung disusun genotip siapa tadi yang menikah. Nah, disitu ada heterozigot, artinya sama-sama karier dengan karier. Kemudian untuk mencari gamet masukkan dalam papan catur. Nah, di papan catur nanti kelihatan gametnya. Misalnya yang laki-laki ditaruh sebelah kiri, kemudian yang perempuannya di atas, maka akan tampak nanti di kotak. Di situ akan kelihatan ada genotip dan fenotip anak-anaknya. Kebetulan soalnya menanyakan berapa perbandingan fenotip. Nah, kita tinggal lihat. Oh, ternyata fenotipnya ada, normalnya ada 25, kemudian albinonya ada 25, tetapi yang membawa sifat, nah yang membawa sifat ternyata ada 50%. Jadi perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 1.
Ya, kalian sambil catat ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua, polidaktili. Nah, polidaktili sambil dicatat ini soalnya. Seorang laki-laki polidaktili heterozigot menikah dengan wanita normal. Berarti simbolnya, perhatikan, induknya atau orang tua. Heterozigot polidaktili berarti huruf besar, huruf kecil. Kemudian menikah dengan yang normal berarti sama-sama huruf kecil. Nah, kembali masukkan di kotak. Maka hasilnya adalah akan tampak nanti genotip dan fenotip anak-anaknya. Kembali yang ditanyakan adalah fenotip. Nah, fenotipnya coba lihat berapa. Ternyata diperoleh polidaktili ada 50, normalnya ada 50. Berarti perbandingannya 1:1. Nah, untuk kelainan-kelainan yang lain kalian bisa melatih di rumah ya. Bisa lihat di buku latihan PR. Nah, lakukan hal yang sama. Cari induknya, cari orang tuanya, kemudian masukkan dalam papan catur. Nah, pertemuan hari ini yang kita bahas, Ibu memberi contoh hanya albino dan polidaktili. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nanti kita latih lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini Ibu akhiri pertemuan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.